Semuanya, perkenalkan namaku Azka Divanisa dari kelas 12 MIPA 6 SMA N 8 Bandung. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin tentang explanation text. Jadi, yuk simak bareng-bareng. Explanation text. Explanation itu artinya penjelasan. Contoh dari explanation text itu bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana proses terjadinya pelangi, bagaimana sistem pernafasan bisa terbentuk. Nah, jadi sebenarnya apa sih explanation text itu? Explanation text adalah teks yang digunakan untuk menerangkan cara atau proses sesuatu terjadi, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam, dunia ilmiah, atau sosial budaya. Nah, adapun karakteristik dari explanation text itu, yang pertama ada berasal dari pertanyaan why atau how, sehingga memiliki penjelasan tentang alasan atau runtutan proses terjadinya suatu fenomena. Yang kedua, teks berfokus pada proses suatu kejadian atau fenomena, bukan pada pelaku fenomena. Ingat ya, bukan pada pelaku fenomena. Yang ketiga, informasi berdasarkan fakta, yaitu bersifat faktual. Nah, tujuan dari explanation text itu untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial budaya, ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Nah, selanjutnya ada generic structure. Struktur yang pertama itu ada general statement, merupakan informasi-informasi umum yang biasanya tuh berisi perkenalan dari fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua ada sequence of events, merupakan penjabaran yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Yang ketiga ada closing, merupakan bagian penutup dan dapat mengandung kesimpulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang language features. Yang pertama itu ada passive voice. Kalimat pasif berfokus pada proses fenomena. Contohnya, kalimat aktifnya ini someone shifts the chocolate beans to the chocolate maker nih. Kalau kita identifikasi, someone itu merupakan subjek dan the chocolate beans-nya itu merupakan objek. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif menjadi the chocolate beans are shipped to the chocolate maker by someone. Nah, objeknya itu kita pindah ke depan. Nah, ada tambahan aus plus verb 3. Subjeknya pindah ke belakang. Nah, selanjutnya ada technical terms. Istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang akan dibahas. Nah, yang ketiga ada simple present tense. Digunakan untuk menyatakan fakta dan kebiasaan. Memiliki pola subject plus verb one dengan akhiran as or es. Nih, dengan catatan kalau ada kata he, she, or it, ditambah verb 1 dan ditambah dengan as or es. Nah, contohnya, nih, palm tree grows in equatorial regions. Palm tree-nya termasuk it. Verb one-nya itu kan grow, ditambah akhiran as, jadi grows. Nah, selanjutnya ada action verbs. Kata kerja yang menunjukkan tindakan. Contohnya, grows itu kan artinya tumbuh atau menumbuhkan. Sudah gitu arti produces itu artinya menghasilkan. Nah, contohnya nih, cocoa tree produces cocoa fruit. Nah, selanjutnya ada linking words, merupakan kata atau frasa yang digunakan untuk menghubungkan klausa atau kalimat. Linking words memperlihatkan hubungan antara ide atau kalimat dan menciptakan koherensi. Sekian penjelasan dari aku, semoga semuanya dapat dimengerti ya. Terima kasih. Bye.